Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala nikmatil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Guru Tapa Imam beserta jajaran pegawai SARA yang hadir. Yang kami muliakan Bapak Babingkan Timas selaku sahabat almarhumah. Yang kami muliakan Al-Ustazat yang membacakan ayat suci Al-Quran. Yang kami muliakan juga guru kami Al-Ustazah Ibu Hajah Zakaria sebagai keluarga dari almarhumah. Yang kami muliakan yang memandu acara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh keluarga besar, kakanda kami, Ibunda Hajah Vivi Dewi Mustika, sarjana pendidikan, yang kembali kita berkumpul pada malam ini Bapak Ibu sekalian, dengan satu nawaitun besar kita, datang mendoakan almarhumah, jangan sampai selama hidupnya di dunia, baik di kalangan keluarga, sahabat, bahkan di tempat mengajarnya, anggaga kasih atas salana pangkau kekedo-kedo capalila mapasu ada-ada. Maka malam ini kita lepaskan dengan satu kalimat, yaitu adalah kalimat memaafkan. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada seluruh jamaah, dan mesti harus dijawab. Pertanyaanku, Bu, apakah almarhumah Hajah Vivi Dewi Mustika adalah orang baik? Baik. Ya Allah. Dua, ia rega patah pulau mengakui cide tomate, maka dato makanja, maka menjadi jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, kami sering sama beliau. Tadi waktu Ananda Adnan Khalid membacakan suratul Fatihah sama dengan sewaktu masih hidupnya almarhumah. Yang ketiga, anaknya membacakan suratul Fatihah, biasanya dia duduk di depan dengan tunduk dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adikku Adnan Khalid, dengan meninggal ibunda tercinta, jangan pernah putus asa untuk melanjutkan cita-cita ibunda tercinta. Ibunda tercinta dengan bapak tercinta, dengan nenek semua mengharapkan cucu penghafal Al-Quran. Ketika orang menghafal Al-Quran Bapak Ibu, ketika anak tak mampu menghafal Al-Quran, ketika cucu tak mampu menghafal Al-Quran, maka 7 keturunannya wa dinalendret tama surga pamasena Allahu Ta'ala. Kita teringat dengan kisahnya Imam Syafi'i Bapak Ibu. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Nama aslinya Muhammad, ayahnya Idris. Tapi kenapa dipanggil Imam Syafi'i? Syafi'i itu diambil dari kakeknya, karena kakeknya adalah ulama besar. Dan setiap malam kakeknya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada di antara keluargaku yang bisa melanjutkan menjadi ulama. Dan ternyata yang mampu melanjutkan bukan anaknya, tapi cucunya. Maka diberi gelar Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Imam Syafi'i Bapak Ibu, dalam riwayat, nape 10 tahun 13 tahun umurnya, 10 tahun 13 tahun umurnya, ia sudah mampu menghafal Al-Quran. 10 tahun 13 tahun umurnya, ia sudah mampu menghafal kitab Imam Malik dari gurunya. Bahkan umur 15 tahun Imam Syafi'i
sudah diambil menjadi mufti, yang dikenal dengan mufti, yang dalam artian mufti bisa didengarkan fatwanya Bapak Ibu sekalian. Ini masih muda umurnya, akan tetapi kenapa seperti itu? Kenapa ia mampu menghafal Al-Quran dan menghafal kitab? Karena ada doa seorang ibu yang setiap malam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perjuangan seorang ibu sehingga ia mampu berhasil. Maka apa yang dikatakan oleh keluarga besar tadi yang memandu acara, anaknya mampu jadi pesantren, anaknya mampu menjadi penghafal Al-Quran, bertilawah keliling, lomba keliling, karena perjuangan seorang ibu yang setiap malam bangun, setiap malam, setiap duhanya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda almarhumah bukan penghafal Al-Quran, ibunda almarhumah bukan petilawah, tapi yang mampu melahirkan anak yang hebat, yang pada malam ini kita mendengarkan suaranya, yang pada malam ini di Ramadan kemarin ia mampu dikontrak menjadi imam yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Adnan yang hebat, tapi melahirkan kedua orang tua yang hebat, dan terlahirlah anak yang hebat. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ya kupungala tala mi pagdan kece de agaga Bapak Ibu mesti degaga boleh mahalangi. Makanya malam ini jangan pernah mengatakan degaga ya anak kuat di mencaji penghafal Al-Quran, tapi teruslah berdoa seperti yang disampaikan tadi oleh kakeknya Muhammad bin Idris. Ia tak mampu anaknya yang melanjutkan, tapi ada seorang cucunya yang menjadi ulama besar yang kita kenal dalam 4 mazhab imam, yaitu adalah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Jamaah Syiah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau mabuah setengah-tengah pimatu cara maku pak bicawa-cawa kecende. Iya. Panggato tu jamaah ya kude nama pak bicawa stasi tanpa cakar doa. Kale magai maja cara mana dito bicawa. Maka dan gotana pe mage musapa ya jimakan ja kutus si kekeke tamatar. Maka dan gotana apa pe musik kada de gaga si kekeke tami. Ya terai ki ya ro pale melo marangkalinga micawaro nade kuma pabicawa tin romoki. Jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu, almarhumah ini kita kenal. Kalau bukan bapaknya yang antar anaknya pergi tilawah, mesti ibundanya. Dan setiap memaaf, ia kutosi bawa pak balu parpunge, setidaknya angkat tu bauna parpunge runtuh. Ia kutosi bawa pat tilawai, na alena mengaji, tapi di mantrai na runtuh toh nih. Itu luar biasanya Al-Quran. Luar biasanya itu Al-Quran Bapak Ibu. Yang mendengar dan yang membaca sama-sama dapat pahala. Maka angka tu amak garang runtuki pahala, runtuki baraka. Amak garat tegai. Nah baca ro undang ustasata ayat-ayat na pungalatala. Angkata magga merengkelinga. Maka dua iruntu. Baraka na kurangi si bawa pahala na akurangi. Itu luar biasanya. Yakin dan pasti Bapak Ibu. Ia kumulan luamui anata nasaba akurang. Ia kumulan luamui anata nasaba pemahaman Al-Quran. Tega lau anata. Ia ku angkamu akurang lalang akalana. Mesti dek nang kanaman rasa-rasa atau tuan na Bapak Ibu sekalian. Saya mau maaf Andriku Adnan Hali. Ini terbukti Pak. Beberapa teman saya di pesantren Patobon dulu menghafal Al-Quran. Sampai di Makassar, ada beberapa masjid di Makassar, termasuk teman saya menjadi imam di sana. Digaji pun Bapak Ibu sekalian, dek na namilau balancak ko indok na waktu nama kuliah. Ini karena Al-Quran Bapak Ibu. Salah satu obat dari Al-Quran memaaf. Makanya ya kumelo matarang otak na anata, matarang atin na anata, ikuti apa yang dilakukan oleh almarhumah. Saya yakin dan pasti Bapak Ibu, metode yang dilakukan oleh almarhumah kepada anaknya, mesti dibatasi. Yang pertama, mesti nabatasi menghape. Nah itu mau apa? Makanya tuang kamu panana bicu,
Macam ni joget-joget ya lo napi. Ini mohon maaf. Saya yakin dan pasti almarhumah ibunda dari tercinta diamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Yaku matarang akalata, matarang atita. Maka setelah sudah sholat maghrib, maka lelungi anata suruh mengaji. Itu termasuk ipatarang otak nana pak, ipatarang atina. Yaku pure mas sempajam magharibi tawe, lelungi anata suruh mengaji. Pokoknya suruh mengaji. Engkau maka ada ustaz, surah agak baca, terserah, yang penting mengaji. Ya kude nulle baca 2 ayat, kaluton ayat. Oke. Aja mu pano. Engkau tahu tomatua, nah ngaji pona. Ya kude mulai 2 ayat, sidin ayat. Ya kude nulle sidin, 3 agar tu nak baca. Ya ku anu makan jali penrepi. Ini salah satu pelancar ini. Maka salah satu juga Bapak Ibu, kalau rumah tak mau dipandang, kata bola pak, letangnya tak pematan nak perasangi. Bukan karena bertingkahnya, bukan. Tanya nasabah makan jana, bukan. Tapi karena di dalam rumah itu, sering orang tuanya mengajarkan anaknya untuk mengaji. Ia kumarepemu ibaca Qurannya ilala bola Bapak Ibu sekalian, yakin dan pasti cahaya Allah akan turun di tengah-tengah rumah itu. Natalu anak almarhumah, anak pertama, anak kedua, yang terakhir ini masih balita. Anak kedua ini Pak pesantren, anak kedua ini juga pun pesantren. Saya yakin dan pasti lagi akan terus mengaji yakulisui polana. Ini. Jadi mau apa buah? Biasa kak makutana ko tomat rumayo. Ya rumah cowok-cowok yang umurna. Kadang-kadang nenek, iro carate di maguru mengaji ro riolo, waktu na digaga palampu, pekko ni ro. Maka dia anu mi patuna palang, bahasa Indonesia na pelita toh. Palang mini patuna, ya kutua ni palange, libuk kato di kurangnya. Makanya ada rumah dulu itu, ya ro bolero detto nama tandre, detto nama tingka, detto nama mega parewana ilanang. Tapi setiap kita lewat di rumah itu dan memandang rumah itu, hati tak tenang. Diakibatkan karena apa? Sering dibacakan Al-Quran di dalam. Makanya itu di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah. Adnan Hali ini, anaknya almarhumah, ada beberapa surat-surat pilihan dalam Al-Quran dia sudah hafal. Adnan sudah hafal sajadah. Sudah hafal sajadah. Ya. Ada beberapa surat-surat pilihan dalam Al-Quran itu sudah dihafal, Pak. Yang dimaksud dengan surat-surat pilihan dalam Al-Quran, yang tadi kita baca surah Yasin. Alhamdulillah. Pacenga-cenga na matak kung katawi ta ibu-ibu, dia na mita kurang. Napala mate. Ang katawi na wita pa, melo capu, nape mate. Turu jauh. Cepat na minapala. Jumlah ayat surah Yasin bu 83. Kahfi 100. Ar-Rahman 78. Al-Waqiah 96. Nonton ini apa-apa. Iya. Ini Bapak Ibu. Ini surat-surat pilihan, Pak. Jadi tak dampangi kamar raja. Ada nak tulis surah Yasin legan rusu. Ulam-palampai ro'onna, Pak. Ini buku-bukunya yang telah dibukukan ini, pengurus Masjid Mustaqim, Masjid Besarta. Ternyata bukan hanya surah Yasin di dalam. Pun terdapat surah Al-Waqiah. Nah, salah satu surah andalan tabu sebelum kita berangkat tempat kerjaan adalah surah Al-Waqiah. Surah pembuka rezeki. Ini maaf. Dan yakin pasti almarhumah mengamalkan surah ini Bapak Ibu sekalian. Maka surah Al-Waqiah ini jumlah ayatnya 96. Tapi kalau kita baca di pas ayat 89, disitulah kita diam sejenak dan disitulah tempat meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya tidak sebutkan, Bu, supaya kita sama-sama cari nanti kalau pulang rumah. Pas di ayat 89, disitulah tempatnya meminta rezeki kepada Allah. Mintalah rezeki kepada anak tak. Puan, tapan saja nga anakku pangapal Al-Quran, tapan saja nga anakku patilawa, tapan saja nga anakku sukses. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak nang kamu ragu kang ipabua. Apang kata tu biasa. Ipodangi anak na yolo nak kutawe. Nah, besok kalau besar mau jadi apa? Tapa makade anak-anak siap jadi polisi. Tapa mate mana? Neraka maladoi. Yang saya temani malam ini, Pak Bu, sahabatnya almarhumah, teman SMA-nya, Babingkan Timasku, Kecamatan Matirosompa. Pak Saifuddin ini tidak pernah berpikir kalau nantinya akan jadi polisi. Tidak pernah, Pak. Maka terus kita sebagai orang tua, Pak, harus doakan anak tak. Tapapale lima tapabudi badi ussamawati wal ard. Jangan pernah ragukan kekuasaan Allah. Malam ini, Bu, iku pacengi ulut tami talangi, mapat talangi. Tapi besok pagi, ipacengi ulut tami talangi, langit masiang. Siapa yang membolak-balikkan itu? Tiada lain atas izin dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya amalan, Bu, dan tetap berikhtiar, tetap bersusah payah, tetap bekerja. Dan inilah yang dicontohkan oleh almarhumah Hajjah Fifi Dewi Mustika, yang dimana bekerja keras, berikhtiar, tidak kenal capeknya, tidak kenal dingin panasnya, mengantar anaknya untuk meraih cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka naruna buah surah Al-Waqiah termasuk surah pembuka rezeki. Ada seorang sahabat, Bapak Ibu, sahabat Nabi, iaro ongkona surah Al-Waqiah. Kan kata biasa, Pak, engkau mana tuh ongkot atau kumangaji ki? Engkau tahu Pak ya kumangaji tapan runtu ongkona burra terete tu. Takada si depena na runtu ongkona. Tapayala ongkona, tapadena memendre bola mangaji. Kada magai labani ongkoe. Ini mohon maaf. Iaro sahabat na Nabi taro napojila dari surah Al-Waqiah. Cinta sekali dengan surah Al-Waqiah. Saking cintanya kepada surah Al-Waqiah, setiap sudah sholat subuh, kalau tidak baca surah Al-Waqiah, samanna de nama rasa sempaja subuhna. Jadi dia pernah baca itu surah Al-Waqiah, khusyuk karena Allah. Orang yang mengaji yang dimaksud dengan khusyuk itu, Bapak Ibu, tidak peduli dengan yang lain. Apa ini termasuk patasyai, biasa mau pada itu khusyuk mengaji. Tak biasa tuang kata mengaji, Pak, sambil mengaji mana sutoi. Napa topoi korin na yasi komproe, napa nabuka koran na wala channel minzul haq ambil. Na redegaya penromi golana pemangaji kae. Di angkat tahu Pak mengaji mengasore satoi. Wala talmisul haq. Ho. Salah gabatin na mengaji cocok cuma demi na khusyuk. Kakero. Sahabat Nabi ini dia baca surah Al-Waqiah khusyuk karena Allah. Tidak peduli dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Cuman terganggu kekhusyuannya diakibatkan nasabak rimon ribolana angka nyarang dek na paja mengaruh waktu na baca surah Al-Waqiah. Dia baca mengaruh nyarang kemondrina. Nah baca sih, tak tambah mengaruh dan nyarangi kuman ribolana. Terhenti, terganggu kekhusyuannya, melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semakin saya baca surah Al-Waqiah, dena pada mengaruh nyarangi kuman ribolaku. Magir ya Rasulullah. Maka Nabi tak mupalatui, maka tidak ya Rasulullah, karena terganggu kekhusyuanku. Maka Nabi tak, andaikan mupalatui bacaan surah Al-Waqiahmu, lepai nyarangi mengaruh rimon ribolamu. Nasabak denu lemitai cahayanya surah Al-Waqiah tak bolo-bolo no bolamu di waktu subuh itu, Bapak Ibu sekalian.
aja si musi cuke maka dapik ko ni palik ko di gaganya rakumon ribolay. Apang kato itu tahu Pak Melo sisi na papade caritan na sahaba. Oh boy. Napak mata siya de gese bedakan ri bapak imunroh. Mereka nih ibu-ibu. Ya, mana ke samping. Oh bapak. Paman ini mondi. Oh nak. Ini cari kau tiga. Aja nemu pada si sabai pak. Pak bo memaaf. Beda ya papadai, beda ya cinderai, beda tuh, beda. Ia kulai papadai, ipat cinderai beda. Contoh, maka de guru kupu imang, ustad, ya matu kupura kimat cerama, papadai kama suah, papadai jokaku. Ya ku lupa ipu imang, lupa toka. Apa maka di imang papadai ka?